Tema hari ini, Matius pasal ke-6 ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Seorang pemilik toko merasa kesal dan sangat terganggu dengan kehadiran seorang gelandangan yang setiap malam tidur di teras tokonya. Penampilannya yang lusuh dan aroma tubuh yang jarang mandi membuat pemilik toko merasa tidak senang karena akan mengganggu pembeli yang hendak berbelanja di tokonya. Walaupun sering diusir bahkan disiram air, gelandangan itu tetap saja datang dan tidur di depan tokonya. Sampai suatu pagi, sang pemilik toko tidak melihat adanya gelandangan yang biasanya masih lelap tertidur. Dalam hatinya, ia merasa lega, namun rasa penasaran membuatnya membuka rekaman CCTV malam sebelumnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat si gelandangan berkelahi dengan dua pencuri yang mencoba membobol tokonya. Awalnya, gelandangan itu mampu melawan, namun akhirnya ia dipukuli hingga babak belur. Kedua pencuri itu akhirnya melarikan diri karena orang-orang mulai berdatangan mendengar suara keributan. Air mata sang pemilik toko pun jatuh. Ia tak menyangka orang yang selama ini diperlakukannya dengan tidak baik rela mati-matian melawan pencuri demi menjaga tokonya. Seringkali kita pun seperti pemilik toko itu. Kita memandang segala sesuatu hanya dari mata jasmani kita saja, sehingga kita mudah sekali melihat kelemahan dan kekurangan orang lain. Kita memandang kegagalan sebagai suatu akhir dan penolakan sebagai tanda ketidaksukaan atau sentimen. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mengandalkan mata jasmani kita saja, tetapi lihatlah dari sudut pandang mata rohani kita. Apa yang terlihat tidak baik bisa saja justru merupakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Mari, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif sesuai dengan kehendak Allah, sehingga apa yang kita kerjakan akan menjadi berkat bagi orang lain. Pernahkah Anda melihat sesuatu dari sudut pandang yang salah? Menurut Anda, mengapa hal itu terjadi? Bagaimana Anda akan melatih diri Anda agar tidak melihat pada sudut pandang yang salah? Ya Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk bijaksana dalam memandang segala sesuatu. Beri kami hikmat dan pengurapan agar kami bisa melihat dari sudut pandang yang benar, seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sesuatu yang baik, jika dilihat dari sudut pandang yang salah, bisa dianggap tidak baik.